5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo anak-anak semuanya, good morning everyone, good morning my student, how are you today? I hope you fine in at home. Oke, mudah-mudahan anak-anak tetap semangat dan sehat selalu di rumah ya. Nah anak-anak, hari ini kita masuk tema yang ketujuh, subtema yang pertama, pembelajaran yang ke-6 atau ke-6. Oke, jadi anak-anak tetap semangat ya. Nah anak-anak, jadi kalau ada hal-hal yang penting di video pembelajaran ibu guru ini, mungkin contoh soal matematika ya, nah silahkan kalau kalian mau catat di buku catatannya ya. Tapi ibu guru belum kasih tugas ya, nanti ibu guru akan mulai kasih tugas minggu depan ya, setelah kita selesai PTS. Mungkin di subtema yang kedua ya, sudah mulai nanti mungkin merangkai atau tugas soal matematika ya. Nah anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini ya, sebelum ibu guru mengajak anak-anak untuk berdoa bersama, seperti biasa ibu guru mau menyapa dulu ya semua teman-teman yang selalu mendukung video pembelajaran ibu guru. Oke, dari Sabang sampai Merauke, berjejak pulau-pulau ya anak-anak. Oke, my friends yang ada di mana aja. Oke, before we continue watching this sweet video, don't forget to press subscribe button, the press bell button, like, comment, and share video you started. We are friends on YouTube. Keep following you started interesting and cool video. Okay guys, continue to create the full of talents. Good luck with it. Okay guys, my video channel you started about learning contents, tutorial contents, and entertainment. Watching my video channel you started it finish. Okay, thank you so much everyone. Thank you so much my student. Okay, nah anak-anak, jadi ingat ya, kita ini kan sudah hari ini subtema ke-1, pembelajaran ke-6, berarti sudah mau selesai PTS ya. Jadi tinggal hanya berapa bulan lagi kita mau UAS ya, atau ulangan akhir semester. Anak-anak mulai sekarang belajar ya. Jadi kalau ada tugas-tugas yang belum dikerjakan, silahkan kumpulkan ke classroom gurunya masing-masing ya. Jadi bukan hanya ke pembelajaran tematik saja ke ibu guru, tapi mungkin ke pembelajaran bahasa Inggris, Mandarin, komputer. Kalau ada tugas yang kurang yang belum dikerjakan, silahkan dikerjakan. Oke ya, tetap semangat supaya anak-anak bisa naik kelas ya. Kalau kalian nilainya bagus, bisa naik kelas 3. Kalau nilainya kurang, tidak usah naik kelas 3 dulu, tetap di stay di kelas 2 ya. Oke, dan kalian kan juga belum pernah merasakan kelas 2 kan? Oke, nah mungkin ada yang masih mau tetap di kelas 2 ya, silakan. Nah anak-anak, jadi tetap semangat ya, rajin terus dan belajar nulis ya di rumah ya, belajar nulis. Mohon bimbingan juga orang tuanya ya, kalau ada kakaknya di rumah, minta bantu kakaknya juga, ajarin kalian belajar nulis, belajar membaca ya. Nah anak-anak, seperti biasa, untuk mengawali pembelajaran hari ini kita awali dengan berdoa ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, nanti kalian tetap stay ya, ikutin video pembelajaran ibu, jangan di skip, jangan dilewat, supaya apa yang ibu sampaikan nanti kalian bisa mendengar betul-betul ya, jadi tidak terlewat ya. Kadang kan di dalam penjelasan ibu guru ada hal-hal penting yang ibu sampaikan ya. Oke,
Jadi sebentar lagi anak-anak nanti simak video penjelasan Ibu Guru akan tampilkan slide PowerPoint Ibu Guru ya. Oke, jangan lupa sarapan dulu supaya tidak lapar, supaya konsentrasi menyimak penjelasan dari Ibu Guru ya. Nah, jangan lupa makan sayur-sayuran, buah-buahan, minum susu supaya anak-anak sehat di rumah ya. Dan supaya tambah pinter juga. Oke anak-anak, kita langsung aja ya nyimak video pembelajarannya ya. See you, bye. Halo anak-anak semuanya, good morning everyone. How are you today? I hope you fine in at home, okay? Anak-anak, hari ini Ibu Guru akan melanjutkan materi kita ya. Sekarang kita masuk ke tema yang ke-7, subtema yang pertama, pembelajaran yang ke-6, oke? Jadi anak-anak bisa lihat di slide ini ya. Oh iya, tadi di video sebelumnya Ibu Guru sudah mengajak anak-anak semuanya untuk berdoa bersama. Ibu Guru juga sudah menyapa semua anak-anak ya. Oke, jadi sekarang kita lanjutkan saja ya slide-nya. Ya, ini slide doa Ibu Guru lewatkan ya, karena tadi kita sudah doakan di awal ya. Oke, sekarang kita lanjut ke slide utamanya anak-anak ya. Kita baca sama-sama, oke? Berkumpul bersama keluarga. Pada minggu malam, Siti berkumpul bersama keluarga. Ayah dan ibu bercerita tentang fabel. Fabel itu anak-anak adalah cerita-cerita atau dongeng dengan menggunakan gambar-gambar hewan ya. Jadi misalnya seperti cerita kelinci ya, cerita harimau, cerita singa ya, dongeng-dongeng yang dongeng tentang hewan atau gambar-gambar ada hewannya juga ya, itu disebut dengan fabel ya. Oke, next. Dengarkan dengan seksama dongeng fabel Sang Kancil dan Cicak Badung yang dibawakan oleh guru ya. Nah, jadi kita sama-sama anak-anak ya bacanya. Judulnya Sang Kancil dan Cicak Badung. Oke. Di suatu ketika, Kancil sedang bercengkrama dengan kawanan semut ya. Dia meloncat-loncat di sepanjang parit kecil yang dialiri air yang jernih. Sementara para semut berlari-lari di pinggir parit sambil menari dan menyanyi. Sebagian semut yang lain berlayar dengan perahu daun-daunan di belakang Sang Kancil. Oke, next. Ketika para semut melihat segerombolan buah apel merah menjulur ke sungai, mereka berteriak-teriak pada Sang Kancil untuk memetiknya. Maka Sang Kancil dengan gesit melompat dan menyundul apel-apel itu hingga jatuh ke parit, lalu mendorongnya dengan kaki di ketepian. Tak berapa lama kemudian, para semut merubungi apel-apel tersebut dan mulai memotongnya menjadi potongan kecil-kecil. Sebagian dipanggul, sebagian lagi diangkut ke atas perahu daun. Begitulah acara bermain dihentikan sejenak setelah mereka menemukan tempat yang nyaman untuk beristirahat sambil menikmati apel. Oke, next. Namun saat para semut sedang berpesta apel, tiba-tiba muncul binatang melata yang merayap cepat dan hap ya, menangkap potongan apel yang paling besar dengan lidahnya lalu cepat-cepat kabur. Wah, ada pencuri, teriak para semut dengan kagetnya. Kancil yang sedang enak-enak berjemur mengeringkan tubuhnya sambil menikmati manisnya buah apel jadi kaget. Kemudian setelah tahu apa yang telah terjadi, maklumlah dia. Oke, rupanya ada cicak badung yang berulah menyerobot potongan apel yang dibawa para semut. Setelah berpikir sejenak, si Kancil yang sangat bijaksana ini membisikkan suatu rencana pada para semut. Sontak setelah mendengar kata-kata yang dibisikkan, para semut serentak tertawa terpingkal-pingkal. Sang Kancil melompat ke semak-semak dan sebentar kemudian kembali dengan membawa segenggam buah kecil berwarna merah. Para semut membawa potongan buah merah itu sambil sebentar-sebentar berhenti karena tak kuat menahan tawa. Rupanya para semut menganggap rencana mereka benar-benar sangat lucu.
Setelah berpikir sejenak, si kancil yang sangat bijaksana ini membisikkan suatu rencana pada para semut. Sontak setelah mendengar kata-kata yang dibisikkan, para semut serentak tertawa terpingkal-pingkal. Sang kancil melompat ke semak-semak dan sebentar kemudian kembali dengan membawa segenggam buah kecil berwarna merah. Para semut membawa potongan buah merah itu sambil sebentar-sebentar berhenti karena tak kuat menahan tawa. Rupanya para semut menganggap rencana mereka benar-benar sangat lucu. Oke, next. Setelah berpikir sejenak, si kancil yang sangat bijaksana ini membisikkan suatu rencana pada para semut. Sontak setelah mendengar kata-kata yang dibisikkan, para semut serentak tertawa terpingkal-pingkal. Sang kancil melompat ke semak-semak dan sebentar kemudian kembali dengan membawa segenggam buah kecil berwarna merah. Para semut membawa potongan buah merah itu sambil sebentar-sebentar berhenti karena tak kuat menahan tawa. Rupanya para semut menganggap rencana mereka bukan benar-benar sangat lucu. Oke, pesta dimulai lagi. Para semut kembali makan apel yang telah dipotong kecil-kecil. Buah merah pemberian sang kancil sengaja diletakkan di pinggir dan tidak dijaga oleh para semut. Mereka tertawa tertiwi, bergandengan tangan, menari-nari sambil sebentar-sebentar melirik ke tumpukan buah merah. Ada juga yang menyanyi dengan syair lagu yang lucu-lucu. Oke, buah merah, enak sekali. Jangan lupa kawan yang manis, manis taruh di pinggir buat dimakan nanti. Tralala trilili. Oke, itu nyanyi-nyanyi dia ya anak-anak ya. Di saat para semut sedang berpesta, tiba-tiba cicak kembali datang dan langsung menangkap buah-buah merah yang diletakkan di pinggir lalu kabur. Anehnya, bukannya marah tapi para semut malahan tertawa terpingkal-pingkal melihat cicak membawa lari buah-buah itu. Terdengar suara tawa para semut riuh, rendah menertawakan cicak yang lari sambil menggendong buah merah. Oke, cicak yang tengah berlari itu jadi bertanya-tanya mengapa para semut tertawa terbahak-bahak melihat dia mencuri buah merah. Kemudian dicicipinya buah merah itu, rasanya manis dan enak. Tak terasa beberapa saat kemudian dia sudah tertidur kekenyangan dan lupa dengan pertanyaan yang timbul dalam benaknya. Oke. Saat terbangun, si cicak penasaran dengan tawa para semut, maka dia kembali ke pinggir sungai dan mengintip ingin tahu apa yang aneh dengan para semut. Dilihatnya, sang kancil sedang dikerumuni para semut sambil berbicara sesuatu. Jadi, buah merah tadi bukan cabai ya? Percuma dong kita gagal membeli pelajaran pada si pencuri, kata seekor semut paling besar mewakili teman-temannya. Rupanya para semut tertawa terpingkal-pingkal karena menyangka buah yang mereka letakkan di pinggir adalah cabai, sehingga si pencuri akan kepedasan saat memakannya. Saat tahu buah merah itu bukan cabai, mereka jadi kecewa. Kalian terlalu tulus untuk tidak menjebak orang lain. Kalian tak bisa menahan tawa terpingkal-pingkal mendengar rencanaku. Pastilah si pencuri akan curiga dan meneliti buah yang dicurinya. Saat itu cabai dia tidak akan memakan dan akan kembali untuk mencuri buah lainnya. Jadi aku ganti saja dengan buah stroberi yang banyak di sekitar sini. Biar saja dia kenyang. Entar tidak akan mengganggu kita lagi, kata kancil. Para semut saling berpandang-pandangan dan mengakui bahwa mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Pastilah si pencuri mendengar tawa itu dan jadi curiga. Para semut memang tidak bisa berpura-pura. Mereka selalu jujur dalam bertindak dan berkata-kata. Pencurinya adalah si cicak kecil yang bandel. Biarlah nanti aku datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi dan sedikit nasihat. Biar dia tidak mencuri lagi, kata si kancil. Cicak kecil meneteskan air mata mendengar semua kata-kata si kancil. Rupanya sang kancil mengganti cabai dengan apel bukan saja karena para semut tidak bisa menahan tawa, tapi juga karena dia sayang pada cicak kecil. Buktinya sang kancil akan datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi. Diam-diam cicak kecil merasa dirinya telah melakukan perbuatan hina-dina pada makhluk-makhluk yang baik hati. Oke. Nah, anak-anak, jadi tadi itu ceritanya panjang banget ya tentang si kancil ya, kancil dan cicak badung. Oke, anak-anak. Oke.
Nah, jadi hari ini kita agak santai ya, lebih pelajaran bahasa Indonesia ya anak-anak ya. Sekarang ada lagi sebuah cerita sang kancil dan cicak badung ya. Pada suatu hari kancil sedang bercengkerama dengan Bentar ya. Pada suatu hari, kancil sedang bercengkerama dengan sekawanan semut di pinggir parit. Kita baca sama-sama anak-anak. Tiba-tiba para semut melihat apel merah yang menjulur ke sungai. Mereka meminta kancil agar memetik apel itu. Kemudian kancil berusaha mengambil apel tersebut dengan mengundulnya sehingga jatuh ke parit dan mendorongnya ke tepian. Para semut memotong apel tersebut menjadi kecil-kecil dan membawanya ke tempat yang aman untuk dinikmati. Ketika para semut sedang menikmati apel, tiba-tiba datang seekor binatang yang mengambil potongan besar apel dengan lidahnya. Para semut berteriak, "Ada pencuri!" Kancil yang sedang mengeringkan tubuhnya sambil menikmati apel terkejut. Kemudian kancil mencari tahu dan menemukan bahwa cicak badung telah mencuri apel para semut. Setelah berpikir sejenak, kancil membisikkan suatu rencana ke semut. Para semut tertawa mengetahui rencana kancil. Kemudian kancil melompat ke semak-semak dan kembali dengan membawa segenggaman buah kecil berwarna merah. Para semut yang melihat buah tersebut tertawa dan menganggap rencana kancil sangatlah lucu. Para semut melanjutkan memakan apel sambil bernyanyi dan menari-nari. Buah yang dibawa kancil diletakkan di pinggir dan tidak dijaga. Tiba-tiba cicak datang lagi dan mengambil buah-buahan yang tidak dijaga itu. Para semut yang mengetahuinya tidak marah, malah tertawa senang. Cicak yang berlari mendengar tawa para semut, ia curiga dan kemudian mencicipi buah tersebut. Buah itu sangat enak dan manis. Cicak memakannya hingga kenyang dan tertidur. Ketika terbangun, cicak penasaran mengapa para semut tertawa. Ia lalu mengintip para semut yang sedang bertanya kepada kancil apakah buah yang dicuri cicak bukan cabai. Kancil menjelaskan bahwa apabila cicak mendengar tawa para semut dan mengetahui buah itu adalah cabai atau cabai, cicak tidak akan jadi memakannya dan malah mencuri buah yang lain. Oleh karena itu kancil menggantinya dengan strawberry ya. Jika cicak kekenyangan dan tertidur, maka cicak tidak akan mengganggu mereka. Kemudian kancil berkata bahwa ia akan membawakan sekeranjang strawberry ke rumah cicak dan menasihatinya agar tidak mencuri lagi ya. Diskusikan bagaimana sikap kalian terhadap sahabat dan atau teman. Tuliskan hasil diskusinya ya. Ini kalau kita masuk sekolah, anak-anak kita bisa diskusi dengan teman-teman di sekolah ya. Tapi karena ini pembelajaran daring, maka ini bisa kalian diskusikan mungkin dengan orang tua kalian atau mungkin dengan kakak kalian ya. Yang pertama, saling membantu dan menolong dengan teman ya, tidak mengejek satu sama lain dan saling menghargai satu sama lain dengan teman ya. Bersifat sopan, menghormati budaya teman dan tidak memilih-milih dalam berteman gitu ya. Itu yang paling penting dari inti-inti dari bacaan yang tadi kita baca itu ya anak-anak ya. Berilah tanda centang atau untuk perilaku yang menggambarkan kerukunan atau berilah tanda X atau silang untuk perilaku yang tidak menggambarkan kerukunan. Nah seperti ini anak-anak nih ya, saling bertengkar ya. Ini kita beri tanda X ya. Maksudnya perilaku yang tidak perlu atau tidak boleh ditiru ya. Nah seperti ini hidup rukun di dalam keluarga, maka ini diberi tanda centang ya. Seperti ini juga bermain bersama teman-teman ya, saling rukun, tidak ada berkelahi ya. Ini juga ibu beri tanda centang atau contoh yang baik. Nah ini berebut mainan anak-anak, maka ini di sini ibu guru beri tanda X ya. Ini adalah perbuatan yang tidak boleh kita tiru ya. Lanjut lagi bacaan berikutnya. Di rumah Siti terdapat jam beker ya. Jam beker itu jam biasa kalau jam-jam kecil anak-anak ya, supaya biasa jam itu digunakan untuk membangunkan kita bangun tidur pagi atau biasa pengganti jam alarm HP biasanya ya. Jam tersebut digunakan sebagai alat bantu untuk bangun pagi. Jam beker memiliki bunyi panjang. Nah, membandingkan bunyi panjang dan pendek ya, ini jadi ada hubungannya lagi dengan SPDP anak-anak ya. Bunyi panjang biasa pada bunyi jam beker. Ya, biasa jam ini kan digunakan untuk membangunkan pada pagi hari ya. Bunyi pendek, nah seperti ketukan. Nah, sekali aja. Tung. Sedangkan kalau bunyi panjang tuh yang cering, alarm seperti alarm HP gitu ya anak-anak ya.
Oke, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Sebutkan dua bunyi yang ada di sekitarmu, kemudian tentukan bunyi yang lebih panjang dan bunyi yang pendek. Oke, ini ada jawabannya, sudah Ibu berikan jawaban. Jadi ini bawa jawabannya ya, bunyi sirine ambulan dan bunyi lonceng yang dipukul 1 kali ya. Bunyi yang lebih panjang adalah bunyi sirine ambulan, bunyi yang lebih pendek adalah lonceng yang dipukul 1 kali. Ini adalah salah satu contoh anak-anak ya. Nah, contoh ini nanti anak-anak catat di buku latihan kalian ya, di buku latihan tematik. Jadi sambil kalian menyimak video pembelajaran ini ada yang kalian kutip gitu ya, ada yang kalian dapatkan dari video pembelajaran ini. Jadi tidak sekedar hanya menonton atau view nonton aja ya. Jadi ada yang kalian dapatkan dari hari ini. Nah, jadi ini ada pertanyaan, ini jawabannya sudah langsung Ibu Guru berikan jawabannya ya. Anak-anak tinggal catat aja ya, masukkan ke buku latihan, catat rapi-rapi dengan tulisan yang rapi ya. Nah, kalau mau tulis merangkai juga boleh, is okay. Kalau mau tulis cetak juga boleh ya. Nanti kirimnya langsung aja ke WA Ibu Guru ya. Oke, nah anak-anak di sini ada sebuah lagu Ayamku. Sol sol sol, fa sol fa mi re fa, kok kok kok, lihat ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya kok 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 mencari makan. Oke, kok kok kok, lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya kok 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 mencari makan. Oke, ini hanya sebuah lagu aja ya anak-anak ya. Nah, contohnya seperti ini, ada gambar Lani ya yang memberi makan anak-anak ayam dia ya. Oke, next. Oke, lanjut. Kancil, semut, dan cicak akhirnya makan buah apel. Cicak menyadari kesalahannya karena telah mencuri apel. Berikut ini Siti memiliki 12 buah apel. Siti akan membaginya menjadi beberapa bagian. Oke. Nah, coba kamu bantu Siti dalam membagi kumpulan buah apel ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Kumpulan buah apel tersebut ada titik-titik 12 apel ya. Nah, ini juga anak-anak masukkan juga nanti di buku latihan ya. Jadi sambungan yang tadi, soal yang sebelumnya tadi. Nah, ini juga dibikin juga ya. Maka perhatikan video pembelajaran Ibu jadi supaya tidak ketinggalan ya. Oke, lanjut lagi. Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 2 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah. Oke, ini kan ada buah apelnya ya. Nah, masing-masing bagian menyatakan pecahan setengah ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Membagi sama banyak ya. Di sebelah kiri ada 6 buah apel, di sebelah kanan juga ada 6 buah apel ya. Total semuanya ada 12 apel ya. Maka karena dibagi menjadi sama banyak, maka pecahannya adalah 1/2. Satunya dari mana? Satunya dari satu bagian sebelah kiri ini, atau satu bagian di sebelah kanan ini, dari 2 bagian ya, maka pecahannya 1/2. Setengah dari kumpulan buah apel tersebut adalah 6 buah. Maksudnya dari satu bagian ini, dari satu kotak ini, di dalamnya ada 6 buah apel ya. Oke, masing-masing bagian menyatakan pecahan. Nah, seperti contoh ini ya, ada buah apel banyak sebanyak 12 dibagi menjadi 3 bagian. Maka bagian yang pertama ini bagian 1/3, ini juga 1/3, dan ini juga 1/3 ya. Nah, satunya dari satu bagian ini, setiap bagiannya. 3-nya dari mana? 3-nya ada dari 3 bagian atau 3 kotak ya, 3 bagian. Sepertiga dari kumpulan buah apel tersebut adalah ya. Nah, sepertiganya dari satu bagian ini ada berapa apelnya? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ini juga 1, 2, 3, 4 ya. Jadi setiap bagian ada memiliki 4 buah apel ya. Oke, next. Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 4 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah ini. Oke, lanjut.
Nah, ini juga total semuanya ini anak-anak ada 12 buah apel ya, lalu dibagi kotak ini menjadi 4 bagian ya. Nah, maka masing-masing bagian menyatakan pecahan ini 1/4, 1/4, 1/4 dan 1/4. Nah, satunya dari mana? Satunya dari satu bagian ini, satu bagian ini, satu bagian ini, satu bagian ini. Empatnya dari mana? Empatnya dari total keseluruhan kotak tersebut dibagi menjadi 4 bagian ya. Nah, 1/4 dari kumpulan buah apel tersebut, maksudnya di dalam kotak tersebut ada berapa buah apel? Ada 3 buah apel, 1, 2, 3 ya, di kotak yang pertama. Kotak yang kedua juga 1, 2, 3. Ini kotak ketiga 1, 2, 3. Kotak keempat 1, 2, 3. Nah, setiap bagian memiliki 3 buah apel ya. Nah, jadi kotak yang panjang ini yang isinya ada 12 buah apel itu dibagi menjadi 4 bagian, 1, 2, 3, 4 anak-anak, makanya pecahannya 1/4. Oke. Nah, jadi materinya sampai situ. Jadi nanti yang latihan-latihan seperti ini, tadi seperti ini ya matematika itu. Oke. Nah, yang tadi kan contoh sebelumnya tadi bahasa Indonesia, lalu ada contoh-contoh soal-soal matematika yang buah apel ini. Nanti anak-anak tulis ya di buku ya. Nah, seperti ini ya, ditulis ke buku latihan ya. Jadi sudah ada jawabannya, sudah Ibu Guru kasih ya, tinggal anak-anak pindahkan aja ya, tulis aja rapi-rapi di buku latihan untuk anak-anak pelajari ya. Nah, jawabannya sudah Ibu kasih. Jadi mempermudah anak-anak supaya anak-anak tidak bingung ya. Tinggal anak-anak pelajari aja di rumah. Jadi kalau nanti ada ulangan-ulangan atau ada latihan soal sudah bisa jawabnya ya, tinggal tulis rapi-rapi. Oke, seperti itu. Nah, seperti biasa nanti kirim langsung aja ke WA Ibu Guru ya. Oke, nah anak-anak jangan lupa periksa juga mata pelajaran yang lain ya, mata pelajaran yang lain kalau misalnya belum kumpulkan Mandarin, bahasa Inggris atau komputer yang lain, silahkan dikumpulkan tugasnya ya. Oke, sekarang kita tutup hari ini dengan berdoa. Pembelajaran tema yang ke-7, subtema yang pertama, pembelajaran yang ke-6 ya. Oke anak-anak, Ibu Guru mau kasih info ya. Nanti anak-anak silahkan ambil buku paket tema 7 dan tema 8 ya ke sekolah ya. Silahkan datang aja, siapa yang mau pinjam boleh silahkan ambil, bagi yang tidak mau pinjam tidak apa-apa ya buku paketnya, karena video pembelajaran yang Ibu Guru buat ini juga sudah Ibu Guru juga kutip dari buku paket kita, dari LKS kita juga, dan bahkan Ibu Guru tambahkan juga browsing ke internet, materinya disesuaikan ya. Oke, jadi bagi yang mau pinjam buku paket tema 7 dan 8 silahkan datang ke sekolah. Bagi yang tidak mau, mungkin orang tuanya tidak sempat untuk pinjam bukunya, tidak apa-apa, nggak masalah. Yang paling penting rapot ya, jangan lupa anak-anak kumpulkan rapot ya. Jadi pada saat orang tua kalian ke sekolah, misalnya bayar SPP atau ada keperluan apa ke sekolah, jangan lupa rapotnya dikumpulkan, kasihkan ke ibu ya. Nah, nanti kalian kalau mau datang ke sekolah ya, kasih tahu Ibu Guru, chat, bilang mamanya atau papanya, WA Ibu Guru dulu kalau mau ke sekolah, janjian ya. Takutnya pada saat orang tua kalian ke sekolah, takutnya Ibu Guru tidak ada di sekolah. Biasanya Ibu mungkin ada kegiatan lain atau mungkin Ibu ke ruangan kelas lain ya. Nah, jadi janjian dulu, kasih tahu, Bu, saya mau datang ke sekolah misalnya, mau kumpulkan rapot misalnya ya, kasih tahu. Oke. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya. Thank you so much everyone. Thank you so much my student. Okay, see you tomorrow. See you, bye.